Baik, sekarang kita memulai kegiatan pembelajaran kita, lanjutan dari materi sub ruang, ya. Sekarang coba kita lihat, ini ada dua gambar diagram Cartesius. Gambar yang pertama adalah diagram Cartesius di R2. Ini adalah Cartesius di R2. Kemudian gambar yang kedua adalah Cartesius di R3. R2 dengan R3 menunjukkan perbedaan banyaknya sumbu. Kalau di R2 ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sementara di R3 ada tambahan sumbu Z. Jadi R2 dan R3. Dengan menggunakan kedua gambar ini, Cartesius di R2 dan Cartesius di R3, ya. Coba kalian perhatikan bahan diskusi kita yang di nomor 1 ini. Andaikan terdapat dua vektor pada masing-masing R2 dan R3. Misalkan U, V elemen R2 dan U, V elemen R3. Jadi ada dua vektor U dan vektor V di R2 dan vektor U dan vektor V di R3, ya. Kemudian dengan vektor-vektor itu kalian diminta untuk tunjukkan dengan menggunakan diagram Cartesius di atas, ya. Seperti apa implementasi subruang yang dimaksudkan. Ya, sebelumnya kita kalian telah menonton video penjelasan tentang subruang. Subruang ini bila dikaitkan dengan ruang vektor umum, maka aksioma 1 dan 6 menjadi cara untuk menunjukkan bahwa objek tersebut merupakan subruang, ya. Jadi bahan diskusi kita yang pertama ini, ya. Setelah Anda bisa atau berhasil untuk menunjukkan apakah vektor-vektor yang berada di R2 dan di R3 itu membentuk subruang yang dimaksudkan. Setelah Anda berhasil mengerjakan bahan diskusi yang pertama tadi, maka selanjutnya adalah kalian gunakan pengetahuan tentang itu untuk melihat bahan diskusi kita yang ada di nomor 2. Bahan diskusi yang ada di nomor 2 ini, Anda diberikan contoh, misalnya objeknya itu adalah himpunan pasangan X, Y. Itu ada di R2, ya. Tetapi X-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Apakah dengan batasan himpunan seperti ini itu membentuk subruang atau tidak? Ya, itu juga. Ya, jadi antara nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan. Begitu juga dengan yang ada di nomor 3 ini. Di nomor 3 ini mirip dengan yang nomor 2. Mirip, tapi perbedaannya itu bagaimana dengan X-nya yang kalau kecil 0 dan Y-nya itu kecil 0. Jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan juga, ada di R2 juga, ya. Tetapi X-nya itu kecil 0 dan Y-nya kecil 0. Pertanyaannya adalah apakah membentuk subruang atau tidak. Ya, itu untuk bahan diskusi kita yang ketiga. Untuk bahan diskusi kita yang keempat, kita mengganti objeknya. Bukan lagi pasangan berurutan, tetapi
kita menggunakan matriks M berukuran N kali N, barisnya N, kolomnya N. Kalau contoh daripada matriks M berukuran N kali N itu seperti ini, ya, seperti ini. Seperti ini. Jadi barisnya M, barisnya N, kolomnya juga N. Perhatikan perintah yang diminta, ya. Yang pertama adalah lakukan operasi penjumlahan antara M1 dan M2. Jadi silakan kalian tentukan matriks M yang pertama itu kita sebut dengan M1. Kemudian matriks yang kedua itu kita sebut dengan M2. Ya, M2. Apakah hasil penjumlahannya tertutup atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemudian andaikan terdapat K, ini K adalah bilangan skalar. Apakah perkalian dengan skalar, ya, K dikali matriks M berukuran N kali N itu elemen dari matriks M K berukuran N kali N, ya. Nah, ini bahan diskusi yang keempat, ya. Baik, selanjutnya adalah kita kita kembangkan lagi masalah dari yang nomor 4 menjadi bahan diskusi kita di nomor 5. Di nomor 5 ini objek yang diberikan itu adalah himpunan matriks M berukuran N kali N yang dapat dibalik. Jadi perhatikan definisi objeknya adalah himpunan matriks berukuran N kali N yang dapat dibalik. Yang dapat dibalik ini istilah lainnya memiliki inverse. Apakah matriks yang dapat dibalik ini membentuk subruang atau tidak? Ya, berarti kalau begitu yang perlu Anda lakukan adalah menunjukkan bahwa matriks M berukuran N kali N ini memenuhi sifat ketertutupan dalam penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya, baik. Setelah itu, ya, kita beralih ke contoh ke-6 atau bahan diskusi kita yang ke-6. Di bahan diskusi kita yang ke-6 ini, objeknya itu adalah C. C ini adalah himpunan fungsi kontinu. Himpunan fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu berarti intervalnya dari tak hingga sampai tak hingga. Sekarang apakah C yang merupakan himpunan fungsi kontinu itu juga membentuk subruang di V? Ya, saya kira dengan cara yang sama Anda lakukan di bahan diskusi yang kelima untuk diterapkan di nomor 6 ini. Hal yang sama pula, tapi objeknya berbeda. Bagaimana dengan polinomial, ya, polinomial tak hingga? Apakah juga membentuk subruang atau tidak? Ya, apakah membentuk subruang atau tidak? Ya, dengan ketujuh bahan diskusi kita ini, ya, dengan beberapa objek kajian, ya, kalian diminta untuk mengemukakan kesimpulan apa yang kalian peroleh dengan melakukan serangkaian percobaan, ya, menunjukkan subruang atau tidak dengan beberapa objek himpunan yang ditentukan. Ya, baik, itu yang menjadi bahan diskusi kita terkait dengan subruang. Terima kasih.